banyak daripada mahasiswanya. Coba kalau mahasiswanya banyak, polisi Iya. Bunda tetap nggak takut ya? anti Boni, kalau kita. Mahasiswa. Gua manusia, mau dibuka di pokoknya. Gua dicengker, didorong ke atas, nanti gua sakit. Gua nggak terima, pokoknya depan. Keluar semuanya, rapatkan barisan. Makan barisan. Sudah menang 2 kali. Aduh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oke guys, sebelumnya saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah klik subscribe. Buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe semuanya diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin. Nah guys, kali ini ada hal baru lagi yang tentunya viral di berbagai media sosial. Nah, video kali ini bertemakan seorang atau beberapa kadunwati lah yang kembali lagi dan lagi menghina Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Orang-orangnya sih masih yang itu aja, tapi ada beberapa juga orang-orang baru. Nah guys, saya harap kalian tenang ya mendengar semua omongannya, nggak perlu marah, nggak perlu panas. Pokoknya sikapi video ini dengan tenang, dengan kepala dingin. Yang penting teman-teman bantu up video ini supaya lebih luas tersebar dan orang-orang lebih tahu siapa kadunwati ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Di pemilihan presiden, Pak Presiden bilang setelah ini giliran Pak Prabowo. Terus kenapa? Nah iya, Giliran terus rakyat kenapa? yang bisa menentukan calon presiden bangsa ini tanpa ditentukan, kapan kira-kira? Siapapun yang merasa mampu jadi presiden silakan mencalonkan diri dan tinggal milih mau ikut parpol yang mana sebagai kendaraannya. Emang ada yang larang? Kasus polarisasi yang dihasilkan dari Pilpres 2019 lalu yang sampai saat ini masih membumi dan menjamur di kalangan masyarakat ditinggalkan begitu saja. Padahal semenjak Jokowi ngajakin Prabowo jadi menterinya, itu udah merupakan usaha pemerintah untuk menghilangkan polarisasi di dalam masyarakat. Bener banget. Lalu dan gelandang politik lainnya malah memelihara polarisasi itu dan menjadikan Anies sebagai ikon politik untuk menyerang Jokowi. Sementara rakyat lagi dan lagi ya udah cuma dijadiin supporter, cuma dijadiin freelancer. Dan lu merupakan contoh konkret buzzer freelance dari Rizal Ramli yang terus menerus memelihara polarisasi di dalam masyarakat. Coba bayangin kalau misalkan di dalam masyarakat itu nggak ada polarisasi, jadinya lu nggak bakal dapat duit ngebuzzer dan efeknya lu nggak bisa ngebeli skincare dan ntar malahan lu pakai minyak goreng buat ngolesin bibir lu biar kelihatan glowing kan? Jadi ingat, nanti pilpres selanjutnya jangan mau terbujuk rayuan romantisme buta dari para politisi. Nah kalau ini gue setuju, jangan terbujuk oleh bacotan Anies Baswedan seolah-olah dia yang paling benar, itu hasil kerjanya nggak ada yang benar dan dia terus memelihara pasukan radikalis untuk mengintimidasi dan mempersekusi pendukung Ahok sampai detik ini. Jadi menurut teman-teman, Nah, siapa dengerin kira-kira calon presiden yang bagus di 2024? Capres yang bagus adalah yang mau nerusin kerjaan presiden sebelumnya yang udah bagus, bukan malah diberhentiin karena gengsi. Karena kalau misalkan tiap kali ganti presiden itu ganti program lagi, terus mulai lagi dari nol, ya kapan Indonesia majunya, ya kan? Apel lo. Nah, Saya akan benar. coba tanggapi ya Apel loh. ini pernyataan Nah, guys, ini, guys. PKI ya. Katanya di situ ada foto Jokowi ya, ada foto Simak sampai selesai. Erick Thohir ya, dan ada foto Ganjar. Dia bilang inilah contoh yang baik yang harus diikuti, panutan maksudnya. Baiklah, saya akan bahas tentang masalah iman Jokowi duluan ya. Saya tidak bisa menjadikan contoh Jokowi ini. Karena apa ya?
Saya pernah lihat dia sholat kemarin. Dia hanya baca Allahu Akbar, tapi Al-Fatihahnya dibaca sama orang lain. Ya. Itu masalah iman, agama ya. Kedua, kalau kita jadikan contoh Jokowi tidak mampu tahu tentang ibadah, ya susah ya. Rusak, kita bisa rusak. Kedua, masalah moralitas itu ya. Masalah moral ya. Saya baru dengar seorang pemimpin ngamuk-ngamuk ya. Saya akan lawan. Mau lawan siapa? Kamu pemimpin, mau lawan siapa? Nah, itu yang paling buruk tentang ada dalam kepemimpinan Indonesia. Ya. Kedua, tidak kejujurannya dia tentang jati dirinya. Ya, itu pun tidak bisa kita jadikan contoh. Ketiga, ini masalah perjanjian Jokowi ya tentang kepemimpinannya. Saya akan coba tanggapi ya Nah, ini lagi. Bapak Cebong ya. Kamu bilang apa kan? Siapapun jadi presiden, silakan saja, tidak ada yang larang. Tapi asal tahu diri, itu kan. Kamu bilang apa tadi? Orang mau menikah saja harus tahu bobot bebet. Ya penting itu bobot bebet. Kamu tadi bilang Pak Anies katanya ini nggak jadi, si Mahfud MD nggak jadi, siapa Habibah nggak jadi. Bro, kami nggak butuh orang-orang yang sekitar istana ya. Dua pilihan kami yang akan mendampingi Pak Anies, Pak Gatot, AHY, Pak Gatot, ya. Kacau. Itu yang kami setujuin. Atau jangan-jangan para PKI takut toh Pak Gatot yang jadi pendamping Pak Anies. Lagi-lagi Kalau PKI. AHY jadi pendamping Pak Anies, mereka masih santai. Yang paling mereka takut adalah Pak Anies didampingi oleh Pak Gatot Nurmantio. Tahu kenapa? Karena Pak Gatot lah yang akan disis PKI. Ngerti nggak? Kenapa mereka kelupukan? Kenapa mereka panik saat dari pihak Pak Anies dijodoh-jodohkan Pak Anies dengan Pak Gatot Nurmantio? Mereka jadi mabok. Sampai-sampai Jokowi nanya-nanya siapa yang akan dampingi Pak Anies. Aduh. Keren gak? Keren dong. Oh ya, kamu bilang tadi bobot bebet ya. Ntar dulu saya mikir dulu ya. Kayaknya bobot bebet Pak Anies lengkap deh. Kakeknya, bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, lengkap bobot bebet. Kamu bilang beliau harus tahu diri nggak? Sekarang saya mau tanya, kira-kira Jokowi lengkap nggak bobot bebetnya? Ya, lengkap nggak sih? Aduh, kacau. Lengkap nggak bobot bebet Jokowi? Yang saya lihat dulu Jokowi ya ibunya, terus kedua adik perempuannya. Dari periode pertama sampai detik ini kita belum lihat bapaknya Jokowi. Berarti bobot bebetnya nggak lengkap dong. Kalau Pak Anies sudah lengkap. Nah, jangankan bapaknya, kakeknya aja kelihatan. Pejuang lagi. Aduh. Love you Pak Anies, love you. Jadi gitu ya. Jangan urapi muka kamu dengan kotoran kamu sendiri. Kamu mengatakan cici ya, bobot bebet. Lah, bapak kamu aja nggak jelas ya. Bapak kamu jelas apa enggak? Kamu ini bobot bebet lari ke bapak. Ya. Jangan kali bubur kamu sendiri. Bapak dia jelas. Sekalipun urat malu kamu sekarat ya. Jadi kamu harus ngaca, bobot bebet kamu udah jelas atau belum. Nah, jangan mengeritik bobot bebet orang lain kalau bapak kamu sendiri nggak jelas. Nah ini pemimpin idaman orang tadi tuh.
Coba tanggapi ya si Mbak Cebong. Nah, ini lagi guys. Satu Iya, senang iya, iya, hati iya, ya. iya. Masya Allah. So. Ini masalah ijazah Jokowi ya, ijazah. Emang aslinya Jokowi itu nggak punya ijazah ya. Kalau dia punya ijazah, dia tuh udah nunjukin ya. Orang mau jadi tentara aja, jadi apa aja butuh ijazah ya. Coba kalau sekarang orang masuk ke sekolah apa, kerja pabrik ya, pasti butuh ijazah. Karena itu tanda orang Nah, pernah itu sekolah. udah ada jawabannya Ya. tuh. Ijazah itu bukti orang pernah sekolah ya. Apa kamu bilang tadi orang luar yang minta ijazah asli Jokowi itu bukan orang luar, tapi orang Indonesia, rakyat Indonesia yang minta. Orang luar mana yang minta? Enggak ada orang luar. Yang minta jasa asli Jokowi itu orang Indonesia, rakyat Indonesia ya. Enggak ada orang luar yang minta ya. Untuk apa orang luar meminta ijazah asli Jokowi ya? Itu dua Mbak ya. Kamu bilang tadi mereka iri karena Jokowi mampu memberi memberi kepada rakyat apa yang diberikan Jokowi, beri utang. Nah itu yang kamu banggakan atau ngimpor? Apa yang diberikan Jokowi? Bikin tol sudah selesai dibikin, dijual. Nah apa yang diberikan Jokowi? Nggak ada yang diberikan. Dari periode pertama Mbak ya sampai periode sekarang ini, detik ini, ekonomi kita belum membaik, masih sekarat ekonomi di Indonesia. Jokowi hanya bagi-bagiin duit itu tidak merata Mbak ya, tidak merata mereka dapatkan. Kasihan ya, ada orang tua yang tidak mendapatkan uang desa itu ya, harusnya merata ya. Kenapa bebas orang gubernur atau bawahan dari Jokowi ini korupsi uang ya, kayak uang dana desa atau uang bansos itu ya? Ya karena dilihat dari atasannya. Kalau coba tegas atasannya kayak Pak Harto dulu tegas, mana ada yang berani? Nggak ada. Beraninya bawahan itu tergantung atasannya. Nah kalau atasannya jadoyan, bawahannya juga pasti senang ngambil uang rakyat ya. Jadi nggak ada yang diberikan Jokowi. Kalau kamu bilang mereka iri dengan apa yang diberikan Jokowi, nggak ada yang diberikan Jokowi ke rakyat. Apa yang diberikan? Tol yang dibikin, katanya dibikin itu selesai tol itu dijual. Kata Pak Yusuf Mansur kemarin, bukan Yusuf Mansur ya, Yusuf Kala ya, yang mantan itu, mantan wakilnya Jokowi, katanya itu tol buatan dari dari pengusaha swasta ya. Kalau itu uang swasta dipakai, terus uang hutang Jokowi yang mencapai 7 sekian itu kemana, dibawa kemana itu duit ya? Dengar-dengar harta Jokowi udah numpuk. Jokowi datang jadi presiden, datang rampok ini uang rakyat. Ya itu yang kami nggak mungkin mengikuti Jokowi dengan hal-hal seperti ini. Walaupun kami miskin, bayar pantang kami makan uang haram kami, apalagi harusnya merampok uang orang lain. Ya itu yang kamu jadikan contoh, saya nggak mau. Ya. Bisa bawa sial ini negara kita kalau seperti itu ya. Nggak ada yang perlu dicontoh dari Jokowi. Apa yang dikasih pada sama Jokowi ke rakyat? Nggak ada. Jadi kamu jangan memfitnah. Bukan orang luar yang minta ijazah Jokowi, melainkan rakyat Indonesia ya. Karena ijazah itu penting, bukti Jokowi itu pernah sekolah atau tidak. Kan ijazah bukti orang yang pernah sekolah, bukan orang. Kalau Bung Rocky, ijazah itu bukan bukan bentuk uji orang pernah berpikir, bukan
ijazah itu untuk orang pernah sekolah atau tidak, bukti orang itu pernah sekolah. Karena Jokowi dipanggil insinyur ya, Insinyur Haji Joko Widodo namanya ya. Jadi panggil insinyur sekolah enggak, gimana ijazah enggak? Bagaimana orang bisa jadi insinyur kalau ijazahnya nggak ada? Nggak ada ijazah berarti nggak pernah sekolah dong. Ya. Jadi itu aja ya. Jauh, ya. Jadi yang sehat ya. Stres. Jangan apa ya, jangan malu-maluin gitu ya, sehat mikir. Ada kejujuran sedikit dalam diri kita sendiri, Mbak ya, jangan terlalu Orang menganggap apa dirinya ya, sehat, menganggap dirinya waras, tapi menampung pikirannya jin kerdil di banget. dalam otak ya. Jin itu emang Duh, senang ngomongin lihat jin orang, lagi. orang berbuat solim itu senang dia. Ya, karena jin Korban nggak halusinasi mau kayaknya. ini, berbuat baik. Tapi kita sebagai umat Islam ya wajib kita melawan. Kan dibilangin kita harus menawan nafsu dia ada dalam diri kita sendiri. Kalau orang itu marah harus ingat bahwa ada jin di dalam dirinya. Kenapa kita selalu disuruh istighfar ya? Kita memohon ampunan kepada Allah ya. Saat Lari-larinya ke masalah goib. semuanya redah ya. Kalau nggak berselawat ya, ingat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad ya. Supaya kita tidak bikin malu-malu beliau kelak ya di sana. Itu Mbak ya, waras ya. Jangan Ngomongin suka diri apa sendiri. yang fitnah. Nggak ada orang luar yang minta ijazah Jokowi. Yang minta ijazah Jokowi membuktikan ijazah itu orang dalam negeri. Dari jamaknya dari Makna kadrun. itu dari kadar. Dengerin, guys. Kadrun. Jadi kadrun itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor. Terus ya iya, jamaknya akbar. Jadi kadrun itu dari bahasa Arab. Keruh, pikirannya keruh. Ya iya. Bukan bahasa Arab. Ya nggak tahu kalau ada mufasir lain yang mengatakan itu kadal burung itu salah menurut saya. Itu sebenarnya dari bahasa Arab. Kadrun dari kata kadarun, kadar yang buruk kadron asalnya itu namanya akbarun. Itu kotor ya, pikirannya, hatinya kotor atau menciptakan kekeruhan di dunia itu ya bagian dari kadrun. Nah, pantes. Pas banget itu, guys. Aduh. Nah, guys, itulah tadi kompilasi video dari beberapa kadrunwati yang lagi-lagi kembali nongol di berbagai media sosial dan viral. Nah, gimana menurut kalian, guys? Ini kayaknya belum jerah atau nggak jerah-jerah nih kayaknya. Terus memfitnah Pak Jokowi tentang ijazahnya, tentang agama Pak Jokowi, tentang dan menambah-nambahkan fitnah hasil kerja Pak Jokowi. Contohnya jalan tol dijual lah, macam-macam tadi kita dengar. Ada juga korupsi berapa berapa triliun lah, dia bilang Pak Jokowi korupsi. Itu kan sudah kelewatan banget, guys. Dan salah satu yang mau saya tanggapin itu dia bilang tentang ijazah Pak Jokowi yang nggak ada. Padahal dia sendiri sudah jawab, orang mau kerja itu pasti ada ijazah. Masuk tentara ada ijazah. Apapun dari itu, pokoknya intinya kalau mau kerja wajib ada ijazah. Nah, itu sendiri sebenarnya sudah jadi jawaban. Pak Jokowi itu sudah berkali-kali menjadi wali kota, terus gubernur, sekarang presiden. Lah masa iya nggak ada ijazah? Itu kan mindset kayak gitu kan ngawur banget. Pola pikir kayak gitu ngawur banget. Di setiap pencalonan itu, wali kota Solo ataupun gubernur Jakarta ataupun presiden itu selalu diperiksa, utamanya dokumen-dokumen penting seperti ijazah ataupun yang lainnya itu selalu diperiksa. Dan Pak Jokowi selalu lolos, artinya
ijazah itu ada, tapi ya kembali lagi orang-orang yang seperti ini saya nggak paham cara berpikirnya. Mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi itu nggak ada, asal usulnya nggak jelas. Gimana coba kalau orang asal usul nggak jelas nggak bakal bisa jadi wali kota, jangankan presiden. Ngelamar kerja pun itu nggak bisa kalau ijazahnya nggak ada. Dia sendiri ngomong, dia sendiri bicara, ngelamar kerja pun harus wajib ada ijazah lah. Itu sendiri jawabannya. Itu kan dia sendiri bertanya, dia sendiri yang mengungkapkan, tapi jawabannya di situ ada, tapi dia nggak kepikiran gitu loh. Itu karena pikiran dan hatinya sudah dipenuhi kebencian sama Pak Jokowi. Dan orang-orang seperti ini nggak bisa dibiarin, guys. Dia ini selalu membuat video-video baru yang ujung-ujungnya menyudutkan Pak Jokowi. Dan ini kebetulan video terbaru dia saya sajikan, saya kumpulin untuk kalian semua. Nah, gimana tanggapan kalian, guys, dengan Kadrunwati ini? Tadi juga dia membahas soal Pak Jokowi tidak membangun jalan tol, yang membangun adalah swasta. Nah, dari zaman kerajaan yang membangun itu bukan langsung rajanya langsung membangun, turun ke lapangan, itu nggak pernah ada, mau di negara manapun. Yang rajanya itu pasti memerintahkan. Rajanya itu nggak ada istilahnya bangun, angkat-angkat batu, menyusun bangunan, itu nggak ada. Begitu juga Pak Jokowi. Yang menugaskan itu, yang memerintahkan membangun itu ya presiden, ya sudah pasti presiden. Kalau soal membangun jalan tol di lapangan itu ya bukan tugasnya presiden lah. Makanya itu pemerintah bekerja sama dengan swasta, dan swasta memang yang membangun, tapi atas persetujuan dan atas tanda tangan presiden. Jadi memang kalau dia ngomong presiden nggak bangun, ya memang bukan presiden yang turun ke lapangan untuk membangun. Bayangin, gila aja kalau namanya presiden turun ke lapangan ngecor aspal segala macam. Itu kan aduh, kacau. Oke guys, gimana menurut kalian? Kalau ada komentar tentang Kadrunwati ini silakan tulis di komentar, tapi ingat, nggak perlu pakai kata-kata yang nggak pantas. Kita tanggapi dengan santai. Yang penting bantu up video ini supaya seluruh masyarakat Indonesia tahu siapa dia dan apa tujuan mereka. Ya nggak ada lain, tujuan mereka ini untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi dan meninggikan junjungan mereka, yaitu Anies. Nah, oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur buat kalian semua. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan baik-baik terima kasih, dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam NKRI.